Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam program acara Pak Esra Suruh Menjawab yang bagian yang kedua. Dan malam hari ini Pak Esra akan sekali lagi menjawab setiap pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya seputar iman Kristen dan nomor WA nomor WhatsApp yang sudah diberikan, sudah tertera di layar. Bapak Ibu silakan memberikan pertanyaan seputar iman Kristen dan malam hari ini Pak Esra akan menjawabnya bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dan program ini akan berlangsung selama 1 jam. Baik, shalom, selamat malam Pak Esra. Ya, selamat malam, shalom buat saudara Ini sekalian. sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya begini, saya ingin bertanya, malam ketika Yesus mau disalib, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan saat itu dikatakan bahwa dia begitu ketakutan, sampai malaikat juga berdoa kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa dia takut? Yang pertama itu, lalu yang kedua, dia takut kepada siapa? Bukan malaikat berdoa kepadanya, malaikat bahkan memberi kekuatan kepadanya. Ya, kalau kita melihat memang Yesus dikatakan sebagai takut. Matius 26 ayat 37 dibilang maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu juga di Lukas 22 ayat 44 dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Dalam Markus 14 ayat 33 dikatakan bahwa dia sangat takut dan gentar. Jadi memang Yesus itu mengalami ketakutan pada saat di Taman Getsemani itu. Selain pernyataan-pernyataan eksplisit bahwa dia memang takut, ada juga hal-hal lain yang memang menunjukkan bahwa Yesus memang mengalami ketakutan. Misalnya dalam doanya di Matius 26 ayat 39 itu dikatakan, maka dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Lalu dalam Lukas pasal 22 ayat 44 dibilang, dia sangat ketakutan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Dan ini jelas suatu tingkat ketakutan yang luar biasa. Nah, kalau ditanya sekarang adalah mengapa Yesus takut? Jelas di sini kita memang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yesus Allah dan manusia seperti sebelumnya dalam episode 1 sudah saya jelaskan bahwa ada hal-hal dalam Yesus yang menunjukkan kealahannya, ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaannya. Dan misalnya lapar, haus, sedih, ya, kelelahan, tertidur itu menunjukkan kemanusiaan Kristus. Maka dalam hal ketakutan itu juga menunjukkan kemanusiaannya. Jadi bukan Allahnya yang takut tapi kemanusiaannya. Nah mungkin yang saudara tanyakan tadi adalah dia takut terhadap apa? Ada yang menafsirkan bahwa Yesus takut mati. Tapi benarkah Yesus memang takut mati? Saya kira tidak. Kenapa? Karena dalam Yohanes pasal 10, 17, 18 dia bilang, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi jelas Yesus bukan takut kepada kematian. Karena dia sendiri sadar bahwa dia memang datang ke dalam dunia itu memang untuk mati. Nah kalau begitu dia takut pada apa? Dia takut pada murka Allah yang akan menimpa dia saat dia menanggung dosa umat manusia. Dia takut terhadap murka Allah. Dari mana kita tahu bahwa Yesus takut pada murka Allah? Dari Matius 26 ayat 39 itu. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, kata cawan, dia bilang biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau kita survei ayat-ayat Alkitab, maka kita akan tahu bahwa cawan itu seringkali juga
hubungkan dengan murka Allah. Misalnya dalam Wahyu 14 ayat 10. Maka dia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dalam cawan murkanya. Lalu Wahyu 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat. Pergilah, tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah. Atau ayat 19-nya. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Dan memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Ayub pasal 21 ayat 20. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaan dan dia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Jadi cawan itu bicara soal murka. Dan kalau kita bicara murkanya Allah, saudara, murkanya Allah itu luar biasa. Ya, kalau kita berbicara atau melihat gambaran perjanjian lama soal murka Allah, itu mengerikan sekali. Ya. Dikatakan misalnya dalam Ayub 9 ayat yang kelima, dia membongkar bangkir dalam murkanya. Atau Yesaya 63 ayat 6, aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku. Menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Dan masih banyak ayat lain yang kira-kira bisa menggambarkan murka Allah. Jadi murka Allah kepada dosa itu begitu luar biasa. Nah, Yesus yang akan disalib beberapa hari lagi, ya, atau bahkan pada hari besoknya karena dia ada di Taman Getsemani, dia kelihatannya sudah melihat. Menurut John Calvin, pada saat Yesus di Getsemani itu dia sudah melihat bahwa tsunami murka Allah sedang mengarah kepada dia, yang akan dia terima tsunami murka Allah itu beberapa jam lagi dari saat itu. Dan karena itulah maka Yesus sebagai manusia itu merasa begitu takut terhadap murka Allah, ya, yang akan dia terima. Nah, karena itu ini menunjukkan saudara-saudara bahwa murka Allah begitu luar biasa sampai anak Allah Yesus sendiri ketakutan terhadap murka itu. Maka bayangkan kita, siapakah kita yang tidak takut terhadap murka Allah? Siapa kita yang tidak takut terhadap kemarahan Allah karena dosa? Jikalau Yesus anak Allah saja takut terhadap hal itu, maka itu pasti sangat menakutkan juga bagi kita. Karena itulah, maka kalau saudara orang berdosa, saudara akan menanggung murka Allah. Jangan main-main dengan murka Allah. Karena itu kalau tidak mau mengalami murka Allah, saudara harus terima dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, supaya terbebas dari murka Allah dan bahkan mendapatkan kasih Allah. Ya. Baik Pak Esra. Kita sebelum lanjut pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat nomor yang tertera di layar dan silahkan bertanya seputar iman Kristen kepada Pak Esra. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan dunia orang mati yang juga banyak disebut dalam Alkitab? Mohon penjelasannya Pak Esra. Dunia orang mati, kalau kita melihat kepada kata Ibraninya Sheol atau Hades. Itu digunakan kalau dalam Yunani Hades atau dalam Ibrani Sheol. Nah itu seringkali diartikan sebagai dunia orang mati. Padahal sebenarnya memang kata itu bisa mengandung makna yang lebih luas. Itu bisa menunjuk Sheol atau Hades. Itu bisa berarti kuburan. Itu bisa berarti keadaan kematian, itu bisa berarti neraka. Jadi tergantung konteksnya. Nah, kata-kata yang seringkali diterjemahkan sebagai dunia orang mati, itu kelihatannya mengambil atau menerjemahkannya dengan pengertian yang kedua. Jadi dunia orang mati itu adalah suatu gambaran tentang kondisi kematian. Ya, kondisi kematian. Jadi itu tidak berarti bahwa memang ada satu dunia di mana orang-orang mati berkumpul. Ya, sebelum di surga. Seringkali itu dijadikan sebagai dasar untuk intermediate state, tempat antara. Maka saat ini kan kita di dunia. Waktu kita mati, kita masuk ke satu tempat, tunggu di sana sampai hari penghakiman Tuhan Yesus datang. Nah, itu adalah intermediate state, satu tempat antara. Tapi studi Alkitab yang lebih baik, kita tidak percaya ada tempat antara seperti itu.
Orang mati langsung pergi ke surga bagi yang percaya Yesus, dan langsung pergi ke neraka bagi yang tidak percaya Yesus. Maka dunia orang mati hanya dipahami sebagai suatu kondisi kematian atau suatu keadaan kematian. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan yang ketiga, pertanyaan berikutnya. Pak Pendeta, apakah virus corona ini merupakan murka Tuhan? Kalau itu dianggap murka Tuhan, sekarang saudara, murka Tuhan itu biasa ditujukan pada siapa? Murka Tuhan biasa ditujukan pada orang fasik. Tuhan menghukum orang fasik atau orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Kalau itu murka Tuhan bagi orang berdosa, maka orang yang bukan orang fasik, orang yang percaya atau umat Allah, anak Allah, itu tidak akan mengalami. Karena Allah tidak mungkin membiarkan murkanya itu menghantam orang fasik maupun orang yang benar. Allah tidak mungkin menghukum orang jahat bersama dengan orang baik. Allah tidak mungkin menghantam orang fasik beserta dengan anak-anaknya. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah virus corona ini hanya menghantam orang-orang tidak percaya? Atau orang percaya juga? Ternyata orang percaya juga. Apakah ada anak-anak Tuhan juga yang terkena corona? Ada juga. Hamba Tuhan juga terkena corona, kena juga bahkan sampai mati. Kalau kita mau mengartikan bahwa corona ini adalah hukuman Tuhan atau murka Tuhan, maka kita harus menerima bahwa semua orang Kristen termasuk pendeta-pendeta yang sudah mati itu, semua itu adalah orang fasik yang sedang kena hukuman Tuhan. Dan menurut saya tidak. Jadi saya sendiri tidak melihat ini sebagai hukuman Tuhan. Ini suatu wabah yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu bisa menghantam orang-orang tidak percaya, bisa menghantam orang percaya. Bisa terkena kepada orang yang tidak percaya Tuhan atau orang jahat, bisa kena juga pada orang yang percaya Tuhan atau orang baik. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, itu bisa terjadi. Karena itu saya tidak melihat ini sebagai suatu hukuman Tuhan bagi orang-orang fasik. Ya. Baik Pak Esra, kita lanjut pertanyaan berikut. Apakah Yudas masuk surga atau tidak? Kalau tidak masuk, mengapa doa Tuhan pilih Yudas? Waktu pertama kali Yudas dipilih oleh Tuhan. Bagaimana ulang? Ya, apakah Yudas masuk surga atau tidak? Kalau tidak masuk, mengapa doa dipilih Tuhan? Doa? Iya, pertanyaan begitu. Ini gak ada masalah, ada hubungan dengan doa, saudara. Ya, Yudas pasti tidak selamat. Kenapa dia tidak selamat? Yudas sendiri tidak pernah menjadi orang percaya. Yang percaya Yesus itu yang selamat. Kalau tidak percaya Yesus, tidak mungkin selamat. Nah, pertanyaan kita, Yudas itu orang percaya atau orang tidak percaya? Dia memang murid Yesus, tapi sebenarnya dia bukan orang percaya. Dari mana kita tahu Yudas itu bukan orang percaya? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 64. Yesus bilang, di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Kata-kata terakhir siapa yang akan menyerahkan dia itu jelas Yudas. Tapi Yesus katakan di antaramu ada yang tidak percaya. Berarti Yudas tidak percaya. Lalu ayat 70 dan 71 dari Yohanes pasal 6. Jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ayat 71-nya yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Salah seorang dari kalian itu adalah iblis. Nah, ingat bahwa kalau orang percaya disebut anak Allah, tapi di sini Yudas itu disebut sebagai iblis. Maka dia memang bukan orang percaya. Nanti ketidakpercayaan Yudas itu terbukti lewat hidupnya yang mencuri uang di kas dan lain sebagainya, ya. Juga kita bisa lihat pada kesempatan lain lagi, Yohanes pasal 13 ayat 10, 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena dia sudah bersih seluruhnya.
juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Kamu sudah bersih, murid-murid sudah bersih, hanya tidak semua. Maksudnya tidak semua bersih. Tidak semua murid bersih, ada murid yang tidak bersih. Lalu ayat 11 bilang, sebab dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Dan karena itu dia berkata, tidak semua kamu itu bersih. Lalu ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tapi harus genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dan bahkan yang lebih menyolok adalah Yohanes pasal 17 ayat 12. Tidak seorang pun daripada mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan binasa. Dari sini terlihat bahwa Yudas memang bukan orang percaya. Karena Yudas bukan orang percaya, tak mungkin orang tidak percaya selamat. Maka Yudas pasti tidak selamat. Nah, itu tidak ada urusan dengan doa yang seperti saudara tanya. Tapi kalau ditanyakan mengapa Yesus memilih dia? Yesus memilih dia supaya genap nats kitab suci dan tergenapi nubuatan bahwa dia sendiri itu akan dihianati atau dia sendiri itu akan dijual oleh orang dekatnya atau orang salah seorang muridnya. Makanya Yohanes 13 ayat 18 tadi ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tapi harus genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi ada nubuatan tentang itu. Nah, pemilihan atas Yudas itu menggenapi nubuatan itu. Jadi Yesus memilih Yudas. Bukan untuk keselamatan dia. Tetapi untuk genap nats kitab suci yang tertulis orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya. Baik Pak Esra, Tuhan sudah tahu tentang Yudas, bahwa Yudas pasti akan mengkhianati dia. Lalu kenapa Tuhan pilih dia? Ya supaya ada yang mengkhianati. Berarti Tuhan jahat. Kenapa jahat? Karena Yudas sendiri tidak percaya. Padahal Tuhan sudah tahu bahwa Yudas tidak percaya, tetapi Tuhan masih memilih Yudas. Ya. Jadi yang salah siapa? Yang tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Tapi Tuhan tahu bahwa dia tidak percaya. Tuhan pilih dia. Dan genaplah nats kitab suci. Oh, berarti ini sesuai nubuatan yang diberikan oleh Tuhan ya? Ya. Baik Pak Esra, kita lanjut pertanyaan berikut lagi. Malam Pak Esra, adakah kemungkinan Tuhan mengizinkan orang Kristen kena santet? Gak bisa. Kalau hanya sekedar serangan setan secara umum, ya, itu memungkinkan karena kita bisa melihat misalnya Ayub. Itu Ayub kan penderitaan Ayub itu kan terkena serangan setan itu. Yesus sendiri itu diserang oleh setan. Jadi memang kalau serangan setan secara umum itu memang bisa terjadi. Tapi kalau serangan kuasa gelap itu tidak mungkin. Dengan kekuatan kuasa gelap, dengan santet, leu-leu, opo-opo dan sebagainya itu tidak memungkinkan. Kita ingat bahwa ada janji firman Tuhan pada Israel bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap kamu, tidak ada tenungan yang mempan terhadap kamu, ya. Lalu bagaimana dengan kasus Ayub? Itu serangan biasa. Itu serangan biasa. Ya, atas izin Tuhan. Tapi bukan, jadi begini, iblis menyerang, tapi bukan iblis dalam kasus Ayub. Iblis menyerang, tapi bukan dengan serangan kuasa gelap dalam pengertian okultisme. Tidak. Kalau serangan biasa ya, tapi kalau serangan yang sifatnya okultis, tidak. Karena kalau terjadi maka melanggar firman bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap kamu. Ya. Baik Pak Esra, kita lanjut pertanyaan berikut. Pak Esra, bagaimana tanggapan terkait video pendeta Insinyur Niko yang beredar, bagaimana dia menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi? Dasar yang dipakai adalah Yesus menghardik angin dan laut sehingga menjadi tenang. Ya, pertama, memang di situ Yesus menghardik. Diam, tenanglah. Diam.
apakah ada dasar untuk kita harus katakan bahwa memang kita boleh melakukan hal seperti itu? Atau apakah ada larangan bahwa kita melakukan hal seperti itu? Menurut saya tidak ada perintah untuk kita melakukan pengusiran seperti itu atau ada larangan. Jadi dalam hal ini ya menurut saya sih bisa saja atau boleh saja. Bisa saja atau boleh saja, hanya masalahnya adalah kalau dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan, siapa jamin bahwa betul-betul Tuhan memerintahkan dia? Ingat ya, ada 3 kemungkinan. Bisa Tuhan betul-betul memerintahkan dia. Kedua, bisa setan memerintahkan tapi dia kira dari Tuhan. Atau kemungkinan yang ketiga adalah Tuhan tidak perintahkan, setan tidak perintahkan. Tapi dia sendiri merasa ada perintah seperti itu. Itu ada 3 kemungkinan. Saya tidak mengatakan kemungkinan yang mana, tapi 3 kemungkinan itu. Nah sekarang kita melihat, kalau mengacu kepada Yesus, begitu angin badai datang, diam, tenanglah. Seketika itu diam, tenanglah. Ya kan? Langsung. Tapi kalau beliau menghardik itu berapa hari lalu, terus sekarang coronanya sudah hilang atau masih ada? Ternyata sampai hari ini masih ada. Ataukah ada diam tenanglah, baru 1 tahun kemudian tenang? Kalau kita melihat, dia akan mengatakan bahwa itu hardik sesuai perintah Tuhan berdasarkan apa contoh yang Tuhan kasih. Nah begitu Tuhan bilang diam tenang, langsung diam, langsung tenang. Harusnya kalau memang itu dari Tuhan, diam tenanglah ya sudah, langsung diam tenang. Maka langsung corona selesai, krisis ekonomi selesai. Kenyataannya sampai hari ini masih ada. Jadi silakan saudara lihat. Kalau memang dari Tuhan dan tidak terjadi, kok aneh, bisa tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, lalu dari mana? 2 kemungkinan. Dari setan atau dari hasil karangan sendiri. Ya. Tapi menurut saya, kalau dia betul-betul dari Tuhan, harusnya corona sudah selesai. Diam tenanglah, sudah corona diam semua, tidak ada bergerak-bergerak lagi. Ya, maka kita boleh jalan-jalan hari ini tenang. Padahal berita hari ini justru mengatakan coronanya lebih jahat lagi. Kenapa? Karena sekian lama itu coronanya hanya menyebarnya lewat percikan ludah atau cairan, hari ini katanya sudah terbang-terbang di udara. Kok tambah jahat coronanya? Habis dihardik bukan hilang, tambah jahat. Nah saudara pikirkan saya yang pakai otak saja ya, pakai akal budi saja untuk merenungkan hal itu. Ya. Berarti ayat ini tidak cocok ya Pak ya, untuk dipakai dengan kasus virus corona ini. Jadi Yesus menghardik gelombang ya, laut. Yesus memang betul menghardik. Persoalannya adalah tahu dari mana kita, yakin dari mana bahwa memang Tuhan memerintahkan dia menghardik. Kalau memang betul Tuhan memerintahkan dia menghardik, habis hardik mestinya stop. Faktanya tidak stop, malah tambah menjadi-jadi. Jadi bagaimana itu? Ya. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak Esra ya. Pak, saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus berdoa padahal Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan? Sebelumnya dalam episode pertama saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Tapi dia mau menjelma jadi manusia. Nah dia mau menjelma jadi manusia. Kalau dia Tuhan, dia Allah. Tuhan atau Allah itu tidak bisa stop. Jadi Tuhan, jadi Allah. Maka dia tetap Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Tapi dia mau menjadi manusia. Lalu akhirnya dia menjelma jadi manusia, lahir dari seorang anak manusia. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan kealahannya. Berarti pada waktu dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Tapi karena dia menjadi manusia, maka dia juga manusia. Karena itulah maka orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan atau Allah sekaligus adalah manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, ya kan? Nah, karena itu maka sekarang, karena dia adalah Tuhan dan Allah, maka
kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang menunjukkan atau ada kata-kata, ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kealahannya, ada kata-kata perbuatan yang menunjukkan kemanusiaannya. Dan kita harus bisa bedakan. Kalau Yesus berkata, diam tenanglah, itu kan menunjukkan kealahannya. Nah, mungkin karena Yesus mengatakan, diam tenanglah, itu menunjukkan otoritas dia atas alam. Makanya Pak Tong bilang bahwa kalau Pak Niko menghardik itu mengambil haknya Allah yang seharusnya tidak dilakukan karena para rasul pun tidak pernah melakukan hal itu. Ya, tapi terlepas dari hal itu menunjukkan kealahan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kealahan. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Permuliakanlah aku dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Semua kata-kata itu jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaannya dia. Ya, lapar, haus, capek, ngantuk, nah, takut, nangis. Nah, waktu dia berdoa, ini menunjukkan kemanusiaannya. Ya, jadi sebagai manusia dia memang berdoa kepada Bapaknya. Maka seperti saya bilang tadi, banyak orang yang tidak percaya, orang agama lain, tidak paham kristologi seperti ini sehingga hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan mereka jadikan bukti sebagai dia bukan Allah. Sebaliknya pada masa lampau hal-hal yang menunjukkan kealahannya dipakai sebagai bukti bahwa dia bukan manusia. Jadi jangan bilang Yesus bukan manusia. Kenapa? Karena dia bilang dalam Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus lebih tua dari dunia. Manusia mana yang lebih tua dari dunia? Karena Yesus lebih tua dari dunia, maka Yesus bukan manusia. Itu namanya mempergunakan bukti kealahan untuk membantah kemanusiaan. Kalau Yesus mengatakan, hai anakku dosamu sudah diampuni. Lalu kita bilang, yang ampuni dosa itu siapa? Allah. Kalau Yesus mengampuni dosa, berarti dia Allah. Manusia mana bisa mengampuni? Kalau begitu Yesus bukan manusia. Itu namanya menggunakan bukti kealahan untuk membantah kemanusiaan. Itu masa lampau begitu. Tapi yang zaman sekarang ini muncul dalam saksi Yehova, ya, juga dari kalangan Islam yang senang sekali menyerang kita. Mereka mempergunakan bukti kemanusiaan untuk membantah kealahan. Jadi misalnya si siapa ini? Mu'alaf Insan Mokoginta. Kan membangun silogisme. Silogisme itu cara berpikir pengambilan keputusan atau kesimpulan dari premis mayor minor. Jadi si Mokoginta bilang begini. Premis mayor, Allah tidak perlu makan. Premis minor, Yesus makan. Kesimpulan, Yesus bukan Allah. Allah tidak tidur. Mayor, premis minor, Yesus tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Allah tidak capek. Mayor, minornya, Yesus capek. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Nah ini kan secara logika membangun kesimpulan dari premis-premis silogisme seperti itu sih oke. Tapi yang tidak dipahami oleh Mokoginta itu kan dia tidak paham duinatur Kristus. Bahwa Kristus itu pribadi yang unik di mana kealahan dan kemanusiaan ada di dalam satu pribadi. Itu yang dia tidak paham. Sehingga mereka lalu menggunakan yang berdoa kepada Allah bukan Allah. Yang berdoa kepada Tuhan bukan Tuhan, mayor. Minornya Yesus berdoa kepada Allah. Kesimpulannya Yesus bukan Allah. Ingat bahwa Yesus memang berdoa kepada Allah. Tapi Yesus juga bilang mintalah kepadaku. Berarti dia juga menjadi alamat doa. Pada waktu Stefanus mau dilempar dengan batu dan dia dilempar. Lalu dia bilang, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Kan doa ditujukan pada Yesus. Jadi sebagai manusia Yesus memang berdoa kepada Bapa. Tapi pada saat ada ayat-ayat yang membuktikan bahwa dia memang menerima doa. Dan doa ditujukan pada dia. Itu pasti menunjukkan kealahannya. Jadi tinggal kita membedakan mana kealahan, mana kemanusiaan. Ya. Baik Pak Isra, kita lanjut pertanyaan berikut.
kenapa Yesus di kayu salib mengatakan bahwa Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Gini, Yesus kan di atas kayu salib itu sedang memikul hukuman dosa kita. Dia adalah Allah sendiri yang mau mengganti kita orang berdosa, makanya dia datang ke dalam dunia. Nah, kita harus ingat bahwa hukuman yang diberikan kepada manusia berdosa itu adalah hukuman mati. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Lalu Kejadian 2 ayat yang ke-17, Tuhan kan bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh dimakan. Tapi yang satu itu tidak boleh dimakan, kalau dimakan mati. Pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Tapi ternyata pada hari di mana Adam dan Hawa makan buah itu kan tidak mati. Tidak mati. Apakah firman Allah salah? Tidak. Karena apa? Karena mati itu ada 3 macam. Mati rohani itu terpisah dari Allah. Itu namanya mati rohani. Itu kematian itu yang terjadi persis pada hari di mana Adam dan Hawa makan buah itu. Kedua adalah kematian jasmani, putus napas. Nanti akhirnya terjadi kematian jasmani. Lalu yang ketiga, kalau tidak ada solusi, menyusul kematian yang ketiga, yaitu kematian kekal di dalam neraka. Jikalau Yesus mau menebus kita, dia harus menanggung hukuman kita. Kalau dia mau menanggung hukuman kita, dia harus menanggung 3 jenis kematian ini. Dia harus mati secara rohani, dia harus mati secara jasmani, dan dia harus memikul hukuman kekal, hukuman neraka. Nah, untuk kematian jasmani, putus napas, Yesus menanggung itu di kayu salib. Ketika dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Untuk jenis kematian neraka, dia menanggungnya. Itu muncul di dalam pengakuan iman rasuli. Disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut dalam versi asli turun ke neraka. Nah, itu bukan berarti Yesus betul-betul secara harfiah turun ke neraka. Karena pada waktu mati tubuhnya di kuburan, jiwa rohnya diserahkan kepada Bapa, dia tidak pergi ke neraka. Tapi maksudnya adalah bahwa hukuman neraka dia tanggung di atas kayu salib. Nah, tapi saya mau menjelaskan lebih detail sedikit soal mati rohani. Mati rohani itu artinya terpisah dari Allah. Kan di Kejadian pasal 3 setelah berbuat dosa kan Adam dan Hawa diusir. Berarti satu akibat dosa adalah manusia terpisah dari Allah. Kalau Yesus menanggung itu, maka dia juga harus mengalami perpisahan dengan Allah. Jadi mengapa Yesus harus ditinggalkan? Karena memang dia harus memikul hukuman kematian rohani, yakni perpisahan dengan Allah. Itu pertama. Kedua, ingat bahwa Yesus itu sama sekali tidak berdosa. Yesus tidak berdosa, tapi dikatakan bahwa dia itu dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Tadinya sebelum di atas kayu salib, Allah Bapa melihat Yesus sebagai inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi setelah di kayu salib, pada saat dia telah dibuat menjadi dosa, Allah Bapa tidak lagi melihat Yesus sebagai anak yang dikasihi, tapi sebagai perwakilan orang berdosa yang akan menerima seluruh murka Allah. Nah, inilah yang Yesus takutkan di Getsemani yang sudah saya jelaskan tadi. Tsunami murka Allah terhadap dosa. Nah, Allah itu Allah yang suci. Tapi Yesus menjadi perwakilan orang berdosa sekarang. Seluruh dosa umat manusia sekarang ada dipikul oleh Kristus. Dan di hadapan Allah Bapa. Habakuk 1 ayat 13 bilang, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, engkau tidak dapat memandang kelaliman. Berarti memang Tuhan ini terlalu suci. Allah terlalu suci. Yesus menjadi perwakilan orang berdosa, maka Allah yang suci dengan Yesus yang menjadi perwakilan orang berdosa, dosa dan kesucian ini tidak bisa bersatu. Kalau kita melihat Yesaya 59 ayat 2, dia bilang, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nah, berarti karena Allah itu suci, Yesusnya perwakilan orang berdosa, maka Yesus layak menerima seluruh murka Allah. Dan pada saat yang bersamaan, yang suci dan yang berdosa tidak bisa bersatu.
maka otomatis terjadi perpisahan. Maka Allah Bapa meninggalkan Yesus. Karena itu Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, itu alasannya mengapa sampai harus ditinggalkan. Ya. Oke, baik Pak. Lalu kenapa sifat Allah ini kan Allah pengasih, Allah penyayang, sabar. Lalu kenapa Allah bisa murka terhadap manusia dan murka itu Karena ditempatkan Allah kepada juga Yesus. adalah Allah yang adil. Jadi Allah mengasihi ya, tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Kalau kita melihat misalnya di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ketiga, ya dikatakan Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tetapi tidak sekali-kali dia membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan itu panjang sabar, ini maha kasih. Besar kuasanya, ini maha kuasa. Tapi sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ini maha adil. Jadi mengapa sampai begitu? Karena ada keadilan. Kita jangan hanya menyoroti kasih, menyoroti kuasa, tapi lupa keadilan. Dia juga Allah yang adil, yang tak bisa bersekutu dengan dosa dan murka terhadap dosa. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Esra. Kita lanjut pertanyaan berikut. Pak, bagaimana tanggapan Pak tentang terurapi kemudian berbahasa roh dan bernubuat? Apakah itu benar adanya? Terurapi, Kemudian berbahasa roh dan bernubuat. ya bisa saja. Orang kalau diurapi Tuhan ya bisa berbahasa roh, bisa bernubuat. Persoalannya nubuatnya benar tidak? Ya, sekarang juga kita tahu bahwa nabi palsu juga bisa bikin nubuat. Ya. Bahasa roh pun ada bahasa roh yang palsu. Setan pun bisa bikin bahasa roh. Nah, jadi tinggal kalau bahasa rohnya palsu, nubuatnya palsu, ya terurapi, tapi terurapi kuasa setan. Ya. Kalau terurapi kuasa Tuhan ya harus nubuatnya benar dari Tuhan, bahasa rohnya adalah bahasa roh yang alkitabiah. Tapi kan bahasa roh yang beredar sekarang ini lebih banyaknya bahasa roh yang palsu ketimbang yang alkitabiah. Ya, maka kalau muncul bahasa rohnya yang palsu, ya pasti bukan dari Tuhan. Terus dari siapa? Bisa dari setan, bisa karangannya orang sendiri atau hasil belajar. Karena bahasa roh pun itu bisa dipelajari katanya, ya. Jadi ada kursus bahasa roh. Ya. Nah, itu sudah pasti bukan bahasa roh yang dari Tuhan. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikut. Pak, dalam Matius pasal 24 ayat 36, dari ayat ini menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Kalau hanya Bapa sendiri yang tahu, maka seharusnya Tuhan Yesus juga harus tahu, karena mereka adalah satu. Ya, Bagaimana ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ada yang menunjukkan kealahan Yesus. Ya. Nah, Matius 24 ayat 36 itu mengatakan Yesus tidak tahu, ya sudah gampang saja menyelesaikan masalah seperti itu dalam urusan Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus sebagai Allah, kalau kita melihat misalnya di dalam Yohanes pasal 21, ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, lalu Simon bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan tanya lagi, kedua, ketiga. Nah, lalu sampai pada pertanyaan ayat 17, pertanyaan ketiga. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Di dalam bagian Injil Yohanes yang lain dikatakan bahwa tidak perlu juga manusia memberitahu hal kepada dia. Karena dia tahu apa yang ada di hati manusia. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan Yesus itu tahu semua, ya gampang. Itulah kealahan. Tapi Matius 24 ayat 36, kok Yesus tidak tahu hari kedatangannya? Itu kemanusiaannya. Jadi baca Alkitab, ini karena masalah duinatur Yesus. Yesus itu Allah, tapi juga manusia bersatu dalam satu pribadi. Karena itu dalam satu pribadi, maka hanya satu kesadaran. Ada kealahan, ada kemanusiaan dalam satu pribadi, satu kesadaran. Maka tidak bisa dua kesadaran sebagai Allah manusia muncul bersamaan, tidak. Maka satu kesadaran, kadang-kadang kealahannya yang tampil, kadang-kadang kemanusiaannya yang tampil. Kapan tampilnya, rumusnya apa, tidak tahu. Karena ini pribadi yang unik. Kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita hanya bisa melihat bahwa kadang-kadang
muncul kata-kata atau muncul perbuatan atau muncul sesuatu yang dia lakukan yang cocok dengan kemanusiaan. Tapi ada kata-kata, ada perbuatan atau tindakan-tindakan yang cocok dengan kealahan. Nah, tinggal kita melihat hal-hal itu saja. Jadi sebenarnya kalau memahami prinsip semacam itu gampang menjawab berbagai macam keberatan tentang ketuhanan atau kealahan Yesus Kristus. Ya. Berarti yang muncul di sini kemanusiaannya Ya, Yesus. ya. Jadi dia tidak tahu kapan hari kiamat. Ya, tapi kalau sebagai Allah pasti tahu. Sebagai Allah. Tapi itu dicatat dalam konteks kemanusiaan. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikut Pak Esra. Pak, ada banyak orang yang tidak percaya Yesus, tetapi orang yang tidak percaya Yesus ini adalah orang yang baik. Orang yang rajin melakukan perbuatan baik. Apakah mereka nanti kalau meninggal masuk surga atau tidak? Kalau tidak percaya Yesus tidak bisa selamat. Kenapa saudara? Karena selamat itu tidak karena perbuatan baik. Sebenarnya kalau mau selamat gara-gara perbuatan baik sih bisa. Tapi ada syarat. Berbuat baiklah sempurna. Tidak boleh kurang satu. Kamu selamat. Hitunglah berapa banyak hukum Tuhan. Dan seberapa kamu taat. Begitu kamu langgar satu, kamu binasa. Ya. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 3, ya. Di dalam Galatia pasal 3 ada pembicaraan khusus tentang orang yang terkutuk. Nah, itu Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Terkutuklah. Nah, kalau begitu ini pembicaraan soal orang terkutuk. Kalau ini pembicaraan soal orang-orang terkutuk, kita mau lihat di dalam Galatia 3 ayat 10 itu yang mana saja yang terkutuk. Kalau kita lihat Galatia 3 ayat 10 bagian B-nya, terkutuklah orang yang tidak, supaya jelasnya saya loncati beberapa kata ya. Terkutuklah orang yang tidak melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Berarti orang kalau tidak melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dalam Alkitab, dia terkutuk. Kedua, masih dari ayat yang sama. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Tekanannya tidak setia. Di dalam NIV, New International Version dikatakan ya, terkutuklah menggunakan kata continue to the everything. Terkutuklah setiap orang yang tidak terus melakukan. Jadi kalau saudara melakukan, yang pertama tadi tidak melakukan firman, terkutuk. Yang kedua, kalau melakukan tapi tidak terus, itu terkutuk. Saudara pernah baca Alkitab? Pernah. Selalu baca Alkitab? Kalau tidak selalu, saudara terkutuk. Saudara berbakti? Ya. Selalu berbakti? Satu kali tidak berbakti, saudara orang terkutuk. Saudara mengasihi Tuhan? Ya. Selalu mengasihi Tuhan? Begitu satu kali tidak mengasihi Tuhan, saudara terkutuk. Saudara orang yang rajin memberi persembahan? Selalu? Begitu tidak, saudara terkutuk. Jadi yang terkutuk ini orang yang melakukan tapi tidak setia, tidak terus menerus. Lalu dari ayat yang sama, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Ya, dikatakan segala sesuatu. Semua. Dalam ayat ini dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup dia bilang, terkutuklah setiap orang yang melanggar salah satu hukum. Jadi kalau kita taat tapi tidak semua. Oh, ini orang nih tidak iri hati, ya, tidak sombong, rajin kebaktian, suka mengampuni, bantu orang miskin. Segala sesuatu dilakukan semua, kurang satu. Hutang lupa bayar. Itu berarti dia tidak taat semua. Terkutuk orang seperti ini. Nah, terus masih ada lagi yang keempat yang terkutuk. Itu Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Itu artinya apa? Hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu di Galatia pasal 3 ayat 10. Itu dikontraskan dengan bagian sebelumnya yang muncul dalam Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman. Berarti hidup dari pekerjaan hukum Taurat dikontraskan dengan hidup dari iman. Apa itu hidup dari iman? Hidup dari iman artinya orang hanya bergantung beriman saja supaya selamat. Tapi
Hidup dari pekerjaan hukum Taurat adalah bahwa dia bergantung sepenuhnya. Maksudnya dia mau selamat dengan dia berbuat baik. Nah, orang seperti itu terkutuk. Jadi kalau saudara itu melakukan perbuatan baik dengan harapan diselamatkan, saudara justru terkutuk. Mari kita rajin melayani Tuhan supaya mati masuk surga. Justru tidak masuk surga. Mari kita rajin beramal supaya mati masuk surga. Itu justru tidak masuk surga. Mari kita rajin kebaktian supaya mati masuk surga. Justru tidak masuk surga, akan terkutuk. Nah, jadi kapan tidak terkutuk? Kalau taat firman Tuhan, taat terus, taat semua. Saudara bisa. Kalau saudara tidak bisa, berarti terkutuk. Makanya orang sebaik apapun, dia tidak bisa selamat. Dia orang terkutuk di hadapan Tuhan. Kecuali dia berbuat baik tanpa cacat celah. Tapi tidak ada manusia begitu. Tidak ada manusia jenis seperti itu. Karena itu kita semua ini sebenarnya orang terkutuk. Makanya di Galatia pasal 3 ayat yang ke-10 tadi, ayat yang ke-11. Lalu di ayat yang ke-13 dibilang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi sebaik apapun orang itu, kalau dia masih punya satu dosa, dia tidak mungkin diselamatkan. Itulah sebabnya kita perlu percaya Yesus. Supaya dia membayar hutang-hutang dosa kita. Karena itu orang yang baik semacam apa saja, kalau tidak percaya Yesus, tak mungkin diselamatkan. Manusia tidak bisa selamat dengan perbuatan baik. Galatia pasal 2 ayat 16, Roma 3 ayat 24, 27, 28, Efesus 2 ayat 8-9, semua menegaskan bahwa manusia tidak selamat dengan perbuatan baiknya. Ya. Baik Pak Esra, waktu kita tinggal 15 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, nomor sudah tertera di layar. Dan silakan bertanya seputar iman Kristen dan akan dijawab oleh Pak Esra. Baik, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan seterusnya. Berarti memang dosa bisa membuat damai sejahtera hilang. Ketiga, dosa juga bisa mendatangkan hajaran Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak membiarkan diri dipermainkan, maka Tuhan bisa menghajar orang. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ya, ia ku hajar dan ku tegur, karena itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa memang ini bukan soal dosa itu membuat kita masuk neraka atau tidak dihapus, tidak ditebus, tapi ini masalah relasi dengan Tuhan. Karena itu kita tetap setiap kali kita berbuat dosa, tetap harus datang kepada Tuhan memohon pengampunan sehingga relasi yang rusak karena dosa itu bisa pulih lagi. Jadi meskipun kita sudah terima Yesus, kita sudah percaya Yesus, kita harus tetap terus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena dosa ini kita buat tiap-tiap hari ini. Ya. Baik Pak, saya lanjut pertanyaan yang berikut. Pak Pendeta, saya seorang Muslim. Saya mau bertanya, apakah makna fasik dalam iman Kristen? Lalu yang kedua, apakah dalam iman Kristen juga dikenal dengan perantara, yaitu perantara? Yaitu media sebagai jalan memohon kepada Tuhan. Apa artinya fasik? Fasik itu sebenarnya jahat. Itu bahasa lain dari jahat. Kalau kita melihat kata yang digunakan, misalnya dalam Roma pasal 5 ya. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu di dalam ayatnya yang ketiga dan bukan tiga, ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Nah, di sini kita orang durhaka. Kata durhaka di sini itu menggunakan kata asebes. Dan asebes itu adalah satu kata yang diterjemahkan secara umum diterjemahkan sebagai fasik. Ya, sebagai fasik. Jadi orang fasik itu adalah orang jahat
atau bisa juga dikatakan sebagai orang durhaka berdasarkan Roma pasal 5 ayat yang ke-6 tadi. Terus apakah kita mengenal perantara? Ya, memang. Dan perantara satu-satunya itu adalah Yesus Kristus. Kalau di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5 dibilang, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi pengantaranya itu adalah Yesus. Kalau kita melihat lagi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat pertama dan kedua. Ayat pertama saja. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi ada kata-kata pengantara. Jadi memang kekristenan mengenal ada pengantara. Dan pengantaranya itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itulah maka kita Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Kita percaya itu. Yesus satu-satunya jalan. Dan karena itulah maka orang biarpun tiap hari berteriak kepada Allah. Tiap hari berdoa kepada Allah. Kenapa orang Kristen berdoa? Biasanya diakhiri dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus artinya atas jasa Yesus. Doa saya itu bisa sampai kepada Bapa. Jangankan saya. Doa saya saja tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak dalam nama Yesus. Tidak melalui Yesus. Apalagi saya. Maka orang kalau tidak percaya Yesus tidak akan bisa dapat datang kepada Bapa. Saudara Muslim, saudara punya agama sendiri. Tapi pertanyaannya, kalau saudara mati hari ini, saudara yakin tidak bahwa saudara ke surga? Kalau saudara hanya mudah-mudahan, semoga, insya Allah, kemungkinan besar. Saya mau beritahu saudara, ada satu kepastian di dalam Kristus satu-satunya juru selamat. Karena itu kalau saya mati, hari ini pasti selamat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak tunggal Allah tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau saudara malam ini mati, saudara kemana? Saudara renungkan ini baik-baik. Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu. Ya. Oke baik Pak, bagaimana dengan, ini ada pertanyaan lanjutan lagi. Bagaimana dengan perantara, kalau perantara dalam Muslim kan orang berbuat baik, orang saleh, ada perantaranya begitu. Apakah itu sama dengan dalam Kristen? Nah, kita tidak ada. Kristen tidak mempunyai perantara orang saleh, orang baik yang menjadi perantara kita. Tadi 1 Timotius 2 ayat 5, saya sudah tunjukkan ayatnya, perantaranya itu Esa. Jadi hanya perantaranya hanya Yesus, tidak ada manusia bisa jadi perantara. Kalau amal baik bagaimana Pak? Amal baik kita tidak bisa menolong kita. Iman menolong kita. Karena apa? Amal baik kita itu bukan menjadi syarat keselamatan. Saya orang berdosa. Saya tidak bisa berbuat baik yang membuat saya selamat. Saya beriman. Itu yang membuat saya selamat. Tapi iman itu, kalau iman itu benar, maka iman itu pasti melahirkan perbuatan. Jadi perbuatannya baru muncul belakangan. Imannya mendahului. Nah, nanti untuk selamat atau untuk masuk surga yang dipersoalkan hanya iman. Apakah kita betul-betul beriman? Nah, tapi bagaimana peranan kita dalam perbuatan baik? Kan misalnya saya beriman dan saya selamat, tapi kan belum mati. Misalnya saya mati tahun depan. Berarti saya ini masih banyak berbuat baik ini. Terus perbuatan baik saya itu diperhitungkan bagaimana? Bukan perbuatan baik saya yang membawa saya ke surga, tapi iman saya. Perbuatan baik itu adalah bukti bahwa saya beriman, tapi Tuhan masih kasih bonus lagi di mana perbuatan baik kita itu akan dia perhitungkan sebagai upah di surga. Masuk surga bukan upah, tapi iman. Setelah masuk surga, perbuatan baik di dunia itu akan diperhitungkan menjadi upah.
Makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dia bilang dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Dalam Matius pasal 10 juga dibilang bahwa kalau orang beri air sejuk secangkir saja kepada seorang hambaku ini, dia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi semua perbuatan baik kita itu kalau orang tidak beriman tapi rajin berbuat baik, itu tidak menolong, dia tetap masuk neraka. Tapi kalau orang beriman, terus dia rajin berbuat baik, iman dia membawa dia ke surga. Tapi semua perbuatan baik dia itu akan dibayar oleh Tuhan dalam upah di dalam kerajaan surga. Makanya kita nyanyi, upahmu besar di surga, berarti ada upah yang kecil di surga. Kalau malas berbuat baik, ya, atau tidak orang percaya pasti berbuat baik. Tapi berbuat baiknya kan ada orang yang banyak berbuat baik, ada orang kurang berbuat baik, itu menentukan upah di surga nanti. Ya. Baik, terima kasih Pak Esra. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh Pak Esra dalam program Esra Suruh Menjawab season yang kedua ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi dalam Esra Suruh Menjawab season berikut lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa, kita bertemu dalam season berikutnya lagi. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.